Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amrillah dengan NPM 1918031011 dari Prodi Farmasi. Saya akan membuat video pembelajaran tentang HAM. HAM merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak asasi dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Menurut Austin Rani, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Menurut John Matterson, dari Komisi HAM PBB dalam Teaching Human Rights United Nations, menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu diantaranya: yang pertama, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, yaitu hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang keempat, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. Macam-macam hak asasi manusia yaitu: yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu hak yang masih berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights, yaitu hak yang berhubungan dengan berbagai kehidupan hukum dan juga pemerintahan. Yang keempat, yaitu hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak yang berhubungan dengan berbagai kegiatan perekonomian. Yang kelima, yaitu hak asasi sosial budaya atau social cultural rights, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan dalam bermasyarakat. Yang terakhir, yaitu keenam, hak asasi peradilan atau procedural rights, yaitu hak untuk diperlakukan sama terhadap tata cara pengadilan. Ada dua tahap perkembangan HAM di Indonesia, yaitu yang pertama, tahap sebelum kemerdekaan, dan yang kedua, tahap setelah kemerdekaan. Pada tahap sebelum kemerdekaan di tahun 1908 sampai 1945, R.A. Kartini adalah orang pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM. Diungkapkan dalam surat-surat yang ditulis 40 tahun sebelum proklamasi. Untuk pemikiran HAM Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Lalu Partai Nasional Indonesia mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia menekankan pada hak politik, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum, serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara.
Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Supomo di satu pihak dengan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin pada pihak lain. Lalu untuk tahap setelah kemerdekaan terjadi dalam beberapa periode, yaitu yang pertama periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945. Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik, sebagaimana tertera dalam maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Periode kedua yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagiermanan, pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami pasang dan menikmati bulan madu kebebasan. Lalu periode ketiga pada tahun 1959 sampai 1966, pada sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan berpusat pada dan berada di tangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran struktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat, yaitu hak sipil dan hak politik. Kemudian periode keempat di tahun 1966 sampai 1998, setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya, pada tahun 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji material atau judicial review untuk dilakukan guna melindungi HAM. Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an, persoalan HAM mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Lalu periode kelima yang terakhir yaitu di tahun 1998 sampai sekarang. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM, diadopsi dari hukum dan instrumen internasional dalam bidang HAM.
Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yaitu terjadinya penganiayaan pada Praja STPDN oleh seniornya yang menyebabkan meninggalnya Klip Monto pada tahun 2003. Lalu kasus tenaga kerja wanita atau TKW di luar negeri yang banyak dianiaya, diperkosa dan gajinya tidak dibayar. Lalu kasus babe yang telah membunuh anak-anak dan menyodomi mereka. Ada lagi penculikan aktivis pada tahun 1998. Lalu ada penembakan mahasiswa Trisakti, peristiwa Tanjung Priok, kasus pembunuhan aktivis HAM yaitu Munir, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.